Dengan Bapak siapa? Bapak Jumadi. Faujan. Saya Maria Yeni. Saya Haji Kusuma. Pak Komar. Bapak Suyatno. Berprofesi sebagai apa? Mahasiswa. Guru SD. Saya bekerja di PT Putra Windu Trijaya, tepatnya di Developer Division Resident yang ada di Kota Serang. Saya posisinya sebagai Supervisor Marketing. Saya pedagang kaki lima. Karyawan swasta di PT Marga Mandala Sakti, Ruas Tol Tangerang Merak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu mengenai Kaisang yang dikabarkan akan menjadi calon gubernur atau Wagub DKI Jakarta? Kalau menurut saya itu kan ya ada plus minusnya ya. Dengan alasan kalau minusnya itu ya saya tidak mendukung adanya dinasti politik. Karena dinasti politik itu tujuannya untuk meneruskan kekuasaan orang tua dan tidak adil untuk masyarakat yang ingin mencalonkan sebagai wakil rakyat. Nah, kalau plusnya itu membuktikan bahwa anak muda milenial sekarang itu bisa maju memimpin rakyat bersama senior membangun daerah, seperti itu. Baik-baik saja, boleh-boleh saja. Artinya kita ini negara demokrasi. Siapapun calon wagub atau gubernur DKI itu bisa menjadi bagian daripada wakil dan gubernur DKI. Kemudian yang penting mereka tahu bahwa DKI adalah wilayah yang sangat luas, kemudian aneka ragam daripada budaya. Hal itulah mungkin yang menyebabkan harus lebih mengerti dan paham tentang wilayah DKI. Yang keduanya bahwa calon gubernur dan wakil gubernur tersebut harus mengetahui masalah-masalah yang belum terselesaikan di dalam program pemerintahan yang dahulu. Lah itu seperti kebanjiran ini belum selesai programnya sehingga masih terjadi wilayah tersebut dalam kebanjiran bila datang hujan. Jadi wakil dan gubernur harus mengetahui hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah kemacetan di jalan raya atau kepadatan daripada kendaraan yang bisa menghambat lalu lalangnya kebutuhan masyarakat untuk perjalanan melalui kota Jakarta. Demikian. Tanggapan saya biasa aja karena saya bukan orang Jakarta. Tanggapan saya mudah-mudahan dengan adanya anak muda yang mau maju ya bisa memberikan peluang pada yang lain, memberikan kesempatan anak muda bisa menjadi kepala daerah atau yang mudah-mudahan lebih baik, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Untuk pencalonan di gubernur maupun jadi wakil gubernur itu adalah hak segala penduduk yang di Indonesia, tetapi menurut peraturan Undang-Undang KPU nomor 13 tahun 2017 tentang batas usia yang harus dipenuhi oleh calon gubernur maupun wakil gubernur itu tersebut kepala daerah gubernur minimal 30 tahun dan untuk kepala daerah bupati minimal 25 tahun. Nah, untuk Kaisang sendiri kalau nggak salah itu untuk saat ini usianya baru mencapai 29 tahun. Nah, ini artinya adalah secara peraturan itu tidak memenuhi persyaratan. Tetapi belakangan ini adalah ada selentingan atau ada perubahan undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa calon wakil gubernur maupun gubernur itu bisa dilakukan atau bisa dicalonkan yaitu 30 tahun setelah pelantikan. Nah, di sini adalah ada sebagian yang menilai itu adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KPU yang tahun 2017. Tetapi kalau kita bicara di sini adalah
Siapa sih Kaisang itu? Kaisang adalah anak dari Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, yang notabene kita nggak tahu apakah hal tersebut untuk memuluskan dinasti-dinasti yang belakangan ini marak dibicarakan oleh masyarakat. Itu. Bagaimana menurut Bapak mengenai program Prabowo Gibran yang memilih berkelanjutan program Jokowi? Program Jokowi itu sudah bagus, sudah banyak terobosan-terobosan baru, terutama mengenai infrastruktur yang bisa memperlancar untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Namun ada hal-hal yang perlu tambahan ataupun boleh katakan koreksi mengenai pendidikan, kemudian mengenai program-program kesejahteraan untuk rakyat. Nah, itu yang harus diperhatikan karena walaupun bagaimana rakyat tidak akan bisa sejahtera apabila ada ketimpangan perekonomian. Yang keduanya bahwa pendidikan justru hampir sama sistemnya dengan hukum. Pendidikan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beruang, sementara rakyat jelata atau biasa itu sulit sekali untuk mengenyam pendidikan. Artinya sama dengan hukum, ke atas hukum itu tumpul, tapi ke bawah tajam. Sama dengan pendidikan juga. Itulah program-program yang harus diperhatikan dan harus direalisasikan. Tidak mengapa kalau seandainya program Jokowi yang bagus kita ambil, kemudian yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan kita harus singkirkan, tetapi harus mencari terobosan-terobosan baru untuk kesejahteraan dan pendidikan. Itu saya kira yang bisa saya katakan. Biar program Jokowi nggak sia-sia gitu. Bosannya ya politik dinamika politik Indonesia ini, khususnya di era Jokowi, itu emang memungkinkan untuk orang-orang itu terkesima gitu, kan itu Jokowi itu ini ya benar-benar effort banget gitu kan, usaha buat menjadi presiden yang terbaik gitu kan, sampai akhirnya kan dikembangkan dengan serangkaian strategi dan taktik gitu kan, agar usaha ataupun program-program dia selama ini gitu kan itu tetap berjalan sampai kapanpun gitu. Dan itu dijalankan sekarang oleh Prabowo. Nah, maka apapun yang kita lihat sekarang gitu dan dulu-dulu mungkin di zaman-zamannya Jokowi itu bakal akan terjadi lagi gitu. Misalnya kan soal food estate gitu kan, soal ketimpangan lahan dan lain-lain ya kan, di era Jokowi itu bakal berlanjut sampai era Prabowo. Sepertinya begitu. Mudah-mudahan harapan ke depan ya Bapak Prabowo ini bisa lebih baik lagi dari program Pak Jokowi, bisa mensejahterakan rakyat Indonesia lebih makmur, lebih jaya, lebih maju. Itu harapan saya. Setiap pemerintahan yang baru sebagian pasti akan melanjutkan program-program presiden yang terdahulu. Tetapi harusnya Bapak Prabowo dan Gibran harus memilah-milah mana program yang pro dengan rakyat maupun pro dengan pengusaha. Contoh hal yang terkecil saja, banyak program yang sekarang ini sudah dilakukan, pencabutan subsidi-subsidi yang ada untuk rakyat kecil, contoh untuk subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi pupuk. Nah, seharusnya yang seperti itu tidak dilanjutkan gitu kan, untuk berkeadilan. Terus untuk program yang sangat besar yang menjadi sorotan adalah program pembangunan IKN. Nah, menurut undang-undang memang sudah ada IKN itu memang harus dibangun, tetapi harusnya pemerintah yang nanti pemerintah Pak Prabowo maupun Pak Gibran harus melihat skala prioritas. Apakah rakyat kita sudah sejahtera?
atau belum. Jangan sampai kita kekurangan bahan makan dan selanjutnya kita melakukan impor, padahal subsidi pupuk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Nah, kalau dana yang segitu besar digelontorkan untuk pembangunan IKN, alangkah sayangnya seharusnya untuk masyarakat kecil yang notabene yang saat ini kesulitan untuk menanam padi karena pupuknya juga nggak ada. Bagaimana negara kita akan melakukan swasembada pangan, tetapi petani sendiri itu susah untuk mendapatkan pupuk, sehingga hasil panennya itu akan kurang bagus. Itu satu. Terus yang kedua, contoh kayak subsidi BBM, subsidi listrik yang sekarang ini banyak yang sudah dicabut. Kenapa tidak ditentukan bagi masyarakat yang menggunakan 450 watt sampai 900 watt itu mendapatkan subsidi juga? Karena rata-rata PLN sudah menentukan bahwa itu adalah untuk rakyat atau masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu yang harus dilakukan. Berkelanjutan boleh, tapi harus menentukan skala prioritas. Mana yang bagus untuk rakyat, itu yang harus dilanjutkan. Itu saja. Terakhir, menurut Anda, apa saja tantangan atau kelemahan yang terkait dengan sistem pemilihan umum? Dalam pemilihan langsung kita dikenal dengan sistem luber. Tantangan yang paling berat pemilihan langsung tersebut itu money politik. Money politik tidak bisa kita pungkiri bahwa di setiap daerah, di setiap masyarakat, karena memang mayoritas penduduk kurang memahami apa arti itu pemilihan secara hakiki, sehingga mereka diiming-iming dengan sekedar uang, mereka akhirnya mengikuti. Oleh karena itu, itulah tantangan bagaimana Bawaslu bisa mengaudit, kemudian juga menghilangkan tentang money politik tersebut. Kemudian masih banyak hal kecurangan-kecurangan yang melibatkan anggota daripada pemilu, sehingga terjadilah kericuhan-kericuhan yang semestinya tidak ada lagi. Mungkin alangkah baiknya ke depan dipikirkan untuk daerah-daerah tertentu supaya bisa disosialisasikan mengenai cara pemilihan umum secara langsung dengan melalui teknologi ataupun boleh katakan media, sehingga orang semua mengetahui. Kalau ini kan tidak ada yang tahu, walaupun si A menang kemudian bisa saja dirubah di dalam laporan ke atasnya. Nah, inilah kecurangan-kecurangan yang harus dibahas ataupun dihilangkan, atau bagaimana caranya supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan secara langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan pemerintah bisa mensosialisasikan tentang pemilihan umum secara langsung dengan cara sosial media, sehingga orang mengetahui secara langsung. Demikian, terima kasih. Kelemahannya banyak kecurangan. Udah sih paling itu doang. Ya, pada dasarnya sistem pemilihan langsung itu kan berarti rakyat memilih secara langsung gitu kan, secara bersama-sama gitu. Seluruh warga negara Indonesia yang dengan syarat tertentu gitu mempunyai hak untuk mencoblos gitu kan ke pemilihan umum itu, yaitu kan sebenarnya bagus ya kan. Tapi juga ada tantangan tersendiri gitu kan. Tantangannya ya di mana warga negara itu kan yang memenuhi syarat untuk mencoblos ya banyak juga gitu kan, nggak cuma 1 orang 2 orang gitu. Itu kan yang menjadi kelemahan gitu kan. Makanya ya seringkali kita lihat gitu kan adanya kecurangan gitu kan dalam pemilu. Banyak TPS yang berusaha untuk untuk melegalkan hal-hal yang seharusnya tidak legal gitu kan, kayak gitu.
Itu sih kekurangan ataupun tantangan nantinya ya yang bakal dirasakan. Pemilihan langsung ada kelebihan dan ada kekurangan. Dari kelebihannya mungkin masyarakat lebih puas memilih langsung kepala daerahnya atau presidennya. Sedangkan kelemahannya mungkin untuk sekarang saat-saat ini suara bisa dibeli, bisa disogok dengan materi ataupun dengan apa saja. Itulah mungkin kelemahan saat ini demokrasi kita. Tantangan dan kelemahan sistem pemilihan umum secara langsung. Masyarakat bebas memilih siapa saja pemimpin-pemimpin yang nanti dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya melalui program-programnya, program kampanyenya. Tetapi di sini yang harus diwaspadai adalah satu, apakah petugasnya itu sudah jujur atau belum? Terus kedua, apakah ada money politik di dalam pemilihan tersebut? Terus yang ketiga, pemerintah jangan sampai ikut cawe-cawe. Dalam artian di sini jangan sampai ikut dan mengintimidasi untuk mengarahkan memilih salah satu paslon. Nah, itu yang kurang bagus ya. Pemilihan umum secara langsung bagus, tetapi yaitu tadi jangan sampai ada intimidasi dari pemerintah yang mengharuskan atau mengarahkan untuk memilih salah satu paslon dengan menakut-nakuti rakyat. Jika yang ini tidak kepilih, nanti program-programnya atau dana-dana atau bantuan-bantuan akan dihilangkan. Itu yang salah ya. Pemilihan umum secara langsung boleh, bagus ya, tetapi yang diperkuat adalah satu, jujur, langsung, umum, rahasia dan adil. Jangan sampai ada kertas suara yang sudah tercoblos atau nama orang yang sudah meninggal tapi namanya masih ada. Nah, itu juga harus benar-benar diseleksi oleh KPU. Terus yang ketiga, tidak ada money politik, tidak ada serangan fajar yang selama ini justru itu adalah celah untuk kepala daerah tersebut nanti yang terpilih untuk melakukan korupsi untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Ya, mungkin itu yang pandangan saya. Kesimpulannya yaitu masyarakat bebas memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpin nanti. Namun tetapi masyarakat juga harus melihat latar belakang siapa pemimpinnya. Jika mengikuti program presiden sebelumnya, itu harus bisa memilah dan memilih mana yang baik diikuti dan tidak baik diikuti. Selain itu juga ada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, yang dimana salah satu calon tersebut masih belum memasuki batas usia. Namun masalah usia bisa dilakukan setelah pelantikan. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Sekian dari kami.